Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Widaningsih dari Prodi Administrasi Negara semester 1. Di sini saya ingin menyampaikan tugas Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Patia Irawan Direja. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin yang saya ambil dari 12 pertanyaan yang beliau berikan. Poin yang pertama, faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dinobatkan menjadi bahasa Indonesia. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak terdapat tingkatan bahasa, seperti bahasa kasar atau bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Poin kedua, 3 alasan yang membuat kita bangga memiliki bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan diraih dengan perjuangan. Tentu kita masih ingat 92 tahun silam. Tepatnya pada 1928, bangsa ini pernah bersumpah, berjanji terhadap Ibu Pertiwi selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Proses itu tidaklah mudah. Para pemuda Indonesia harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis, menghadapi penghinaan dan penindasan, terinjak harkat dan martabatnya selama ratusan tahun. Ketika keberanian muncul, para pejuang tanah air mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan secara resmi untuk mengangkat kembali harkat dan martabat bangsa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia juga dipelajari bangsa lain. Tak hanya di dalam negeri, bahasa Indonesia juga ternyata dipelajari oleh banyak negara di dunia. Menurut Brilio.net, setidaknya ada 4 universitas besar dunia yang memiliki mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu 1. Tokyo University of Foreign Studies di Jepang, kedua, University of Southern Queensland di Australia, yang ketiga, Taras Shevchenko National University of Kiev di Ukraina, keempat, Hankook University of Foreign Studies di Korea Selatan. Tak hanya itu, pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam, mengumumkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di negara itu secara resmi pada Desember 2007. 3. Bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Ide agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di ASEAN memang masih diusulkan. Akan tetapi, bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di kawasan ASEAN memiliki peluang yang cukup besar. Menurut Profesor Berthold Damschauser pada Raharja 2011, syarat pertama sebuah bahasa menjadi bahasa internasional yaitu harus digunakan dalam diplomasi dan perdagangan internasional. Kedua, berperan besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Ketiga, penuturnya banyak. Keempat, tingginya budi dan keagungan budaya penuturnya. Kelima, kesederhanaan sistem bunyi dan gramatikal bahasanya sehingga mudah dipelajari. Keenam, pemiliknya memiliki rasa percaya diri terhadap bahasanya sendiri. Syarat-syarat tersebut rasanya tidak sulit untuk dipenuhi oleh bahasa Indonesia. Tinggal bagaimana setiap generasi percaya diri dan bangga berbahasa Indonesia. Mari cintai Indonesia dengan bahasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.